Mampukah Liga Indonesia diselamatkan atau mampukah anak-anak cucu kita masih melihat pertandingan-pertandingan ciamik di layar televisi atau di lapangan sepak bola tanah air kita sebelum lapangan sepak bola itu berubah menjadi aset properti yang mungkin saja dimiliki oleh politisi ya. Bung Ma'ruf, ada ini nggak kira-kira dalam kondisi sebut saja force major seperti sekarang ini ya, langkah yang bisa dilakukan oleh semua pihak yang berseteru dalam kondisi ini? Oke, kalau kemudian memang Menpora, kemudian Ketua Umum PSSI tidak mau ketemu, mungkin mereka bisa membentuk tim. Mungkin antara tim transisi dengan tim yang transisinya juga mulai bubar jalan nih, 4 orang sudah mundur. Iya, 4 orang mengundurkan diri, tapi kemarin sudah ada SK dan mereka sudah memutuskan untuk menggelar sebuah turnamen Piala Kemerdekaan atau kompetisi Piala Kemerdekaan. Mereka akan gelar atau Piala Presiden, saya agak kurang detail. Sementara pada saat bersamaan PSSI melalui PT Liga juga akan membentuk sebuah pertandingan. PSSI yang dibekukan ya? PSSI yang dibekukan dengan produknya PT Liga dan klub sepakat untuk kemudian mereka menggulirkan sebuah turnamen yang digelar akhir Mei sampai kemudian Agustus. Artinya sama-sama punya agenda untuk jalan. Nah, prinsipnya tapi yang dapat izin jangan lupa, kalau pemerintah bersikeras dalam tanda petik lewat kepolisian misalnya, harus ada izin kan? Persoalannya begitu, apakah kemudian nanti turnamen ini akan mendapatkan izin keramaian dari kepolisian atau tidak? Kalau kemudian tidak mendapatkan izin, maka semua skenario yang disusun oleh P3 akan mubazir. Termasuk mereka mengadakan agenda untuk bulan September. Mereka akan memutar kompetisi baru untuk 2015-2016. Kalau September ternyata persoalannya belum selesai, artinya sama, PT Liga ini tetap tidak diakui atau kemudian tidak mendapatkan izin, klub-klub tidak mendapatkan izin untuk menggelar pertandingan, ya mubazir juga mereka membuat sebuah konsep. Satu sisi itu dari PT Liga, satu sisi dari sisi Menpora, mereka tim transisi akan membentuk sebuah kompetisi atau turnamen apapun itu namanya. Kalau kemudian mereka membentuk turnamen, mereka sudah membuat konsep, mereka membuat hadiah, tapi kalau klub pesertanya tidak ada, mau ngambil dari mana misalnya, atau kemudian klub-klub dari bawah, sejauh yang kita tangkap, kita tidak tahu behind. Kita lah wartawan olahraga yang bikin klub. Yang 17-an biasanya. Apakah nanti masing-masing Pemda membentuk klub sepak bola kemudian ikut versi Menpora, kementerian-kementerian, atau kemudian ternyata ada desain. Profesionalitasnya bagaimana nanti kan? Nah, kalau tim transisi berarti tidak ada profesionalitas. Artinya kenapa? Karena memang tidak ada induknya. Di FIFA tidak ada istilah tim transisi. Mereka tidak mengenal istilah itu. Termasuk mereka dalam tanda kutip tidak sepenuhnya mengenal di pemerintahan untuk karena FIFA tidak mengakui ada intervensi di pemerintah. Tidak boleh, betul. Tidak boleh melakukan intervensi pemerintah dan pemerintah tidak boleh campur tangan. Dan saya pikir kenapa sepak bola sekarang begitu luar biasa, jadwal teratur, sponsor luar biasa, penonton menggila, kenapa? Karena kemampuan FIFA untuk menghindarkan sepak bola dari intervensi pemerintah. Kita membayangkan misalnya ketika Piala Dunia 2014 ada masalah seperti di Indonesia. Indonesia mau bidding tuan rumah. Ketika 2014 misalnya atau 2022 taruh katanya mau pengen jadi tuan rumah 2022. Ternyata 2021 ada intervensi pemerintah, kemudian dibekukan, PSSI dibekukan, terus Piala Dunia kemana? Kenapa? Karena politik itu tidak pernah ada kepastian. Sementara kompetisi butuh kepastian, sponsor butuh kepastian, usaha butuh kepastian. Karena esensi dari kompetisi, selain prestasi yang bermuara pada timnas, itu adalah bisnis. Kenapa bisnis? Di situ banyak mulut kok yang menguntungkan hidup. Jangan-jangan sebenarnya akar persoalan di situ ya? Soal bisnis. Salah satu yang coba sebenarnya begini, Menpora dalam salah satu pertemuan ketika mereka bertemu dengan 18 bagi hasil buat pemerintah kurang mungkin. Saya pikir tidak sejauh itulah. Itu terlalu ya kan kita tidak tahu gitu kan. Orang PSSI sama pemerintah nggak ada komunikasi. Nah, intinya mereka mencoba untuk supaya PT Liga kemudian lebih transparan kepada klub. Transparansi satu sisi betul bahwa harus ada transparansi. Anda dapat dari hasil berapa, iya betul. Tidak boleh ada pemain yang gaji terlambat. Kalau misalnya ada klub yang menunggak gaji, itu konsekuensinya bagaimana? Itu memang betul satu sisi. Bung Ma'ruf, kita akan coba bertemu dengan pemirsa kita juga. Sudah ada Bung Albert dari Bogor. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, silakan komentar Anda, Bung Albert. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Silakan komentarnya. Jadi begini, Pak. Jadi lucu ya kalau melihat perkembangan sepak bola di Indonesia itu ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bung Albert, Anda sudah mengudara. Merasa benar gitu ya. Ya. Masing-masing merasa benar, PSSI merasa benar, tuh. Menpora juga merasa benar. Sebenarnya kalau ada orang yang membenarkan Menpora itu mungkin orang yang nggak ngerti bola gitu Pak ya. Iya, karena kalau ditilik dari sejak kelahiran bola gitu ya di Indonesia, itu yang namanya Menpora kan lahirnya di era-era Pak Harto Pak ya.
Sedangkan PSSI kayaknya zaman Pak Surapin, zaman tahun berapa, 40 berapa gitu kan. Jadi Iya. kalau hanya yang suara mendukung PSSI keterlaluan gitu kan. Iya, Siapa baik. PSSI, siapa Menpora gitu. Menpora itu anak kemarin gitu ya, anak kemarin sore gitu kan. Sedangkan PSSI langsungnya udah Iya. dari dulu udah aplikasinya ke pipa gitu kan saya. Baik. Baik, Jadi baik. kalau ngobrolin bola dengan orang yang nggak ngerti bola kan nyambung-nyambung gitu Bang. Iya, betul. Baik. Mudah-mudahan ini segera selesai ya, Bung Albert. Baik, Bung Albert, terima kasih sudah memberikan komentar melalui Prime Time Talk. Selamat malam. Dan saya kembali ke Bung Rahmat Darmawan melalui sambung telepon. Bung Rahmat, singkat saja, dalam kondisi seperti sekarang ini, sejauh mana Anda punya optimisme terhadap sepak bola tanah air kita? Prestasinya di masa depan, masih bisakah kita akan melihat medali-medali emas mungkin atau prestasi bagi cabang olahraga sepak bola kita di masa datang? Ya, yang pasti rasa optimisme itu harus selalu ada ya, harus ada. Namun kita juga harus realistis di dalam menyikapi hal ini karena esensi dari sebuah permainan sepak bola tidak hanya semata hanya sebuah juara yang diraih, tapi juga ada esensi lain yang harus diambil di sini, yaitu adalah bagaimana kita harus menjalin persahabatan dengan sesama, dengan bangsa-bangsa lain, dengan pemain-pemain dari negara yang lain, dan apalagi kita tahu bahwa kita harusnya belajar dari apa yang pernah terjadi ketika ada dualisme di kompetisi, dualisme organisasi, bagaimana kita dan teman-teman kita harus saling tidak bertegur sapa, harus saling berbeda pendapat yang tidak penting gitu, karena hanya sebuah perbedaan yang diciptakan yang terjadi karena kesalahan-kesalahan dari pengurus. Jadi ini akan, yang saya khawatirkan inilah ya, nilai-nilai ini akan kembali terjadi. Tadi sudah dikatakan bagaimana nanti seandainya klub-klub kemudian tidak mengikuti liga yang diprogramkan oleh Kemenpora, kemudian Kemenpora kemudian akan mengkloning klub-klub itu, kemudian menjadi 2, dan apa yang akan terjadi lagi? Bagaimana grassroots akan kembali bertarung. Kita ingat bahwa kasus 2 klub yang saat ini dianggap tidak sah itu adalah sebetulnya ini kan warisan dari tahun lalu ya, bagi 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini yang kita khawatirkan, bagaimana kita harus kembali bermusuhan, kita terpecah dengan teman-teman kita. Ini yang nilai esensi yang menurut saya lebih penting dari sekedar kita mengejar sebuah prestasi. Walaupun kita tahu prestasi tetap akan menjadi acuan kita di dalam membuat sebuah program untuk sebuah pertandingan. Jadi ini juga harus diingat ya. Jadi kalau toh saya sih masih terus akan membangun optimisme apapun yang terjadi, karena ini bagian dari itu yang tadi saya katakan, bagian dari kebanggaan kita, jati diri kita. Baik. Bung Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti hari Senin semua berlangsung dengan aman ya, cepat beres juga persoalan ini, dan salam tetap semangat buat rekan-rekan yang ada di Persija. Selamat malam Bung Rahmat. Selamat malam Bang Dani, selamat malam Bung Maruf. Baik, terima kasih Bung Maruf. Singkat saja, bagaimana selanjutnya nih? Ya, kita berharap ada jalan terbaik, ada jalan tengah. Kita berharap tidak ada sanksi. Kalau kemudian memang ada sanksi, kita berharap kemudian ada solusi secepatnya. Kenapa? Karena tahun ini adalah tahun di mana padat agenda internasional. Persib Bandung lolos 16 besar. Kalau kemudian tiba-tiba kita disanksi, maka selesai semua perjuangan yang mereka lakukan, termasuk Persipura Jayapura. Jangan lupa juga ada SEA Games. Ketika kita disanksi, jangan dibayangkan kemudian SEA Games bisa bermain. Nggak bisa, tetap akan nggak bisa. Karena mereka Suspend bisa dibatalkan atau dicabut, atau setelah itu seperti apa? Bisa dicabut, seperti dicabut dan kemudian diakui. Tetapi berapa lama prosesnya itu yang harus ditentukan. Dan biasanya itu tetap akan FIFA akan membentuk komite. Kalau di Indonesia sebelumnya ada komite normalisasi, tapi mereka bukan mengambil alih tugas PSSI, bukan. Komite normalisasi yang kemudian menghantarkan ada kongres lagi, kongres luar biasa, memilih pengurus baru. Dengan suara yang sama, artinya dengan kondisi yang seperti sekarang, tidak membayangkan, jangan dibayangkan sesimpel itulah. Ini tuh sangat rumit. Ada kompetisi, tadi saya katakan SEA Games ada, kemudian ada Pra Piala Dunia, kemudian ada juga Pra Piala Dunia ini sekaligus menjadi kualifikasi Pra Piala Asia. Artinya dengan agenda yang ini, kalau kemudian kita disanksi 6 bulan pun, kita akan melewatkan beberapa pertandingan yang penting. Kalau targetnya ingin menjadi juara, terus SEA Games tidak menjadi juara karena disanksi, siapa yang bermasalah? Padahal SEA Games tahun ini harusnya menjadi era emas. Kenapa? Ada Evan Dimas, ada semua era ketika U19. Ada, kita akan menjadi tuan rumah U19, tuan rumah U16. Ya, artinya begini, bagaimana kita mau pikir prestasi kalau ribut melulu gitu kan? Betul. Bung Maruf, saya berharap
generasi penerus kita Ya. tidak cuma mengenal sepak bola Betul. dari cerita kita atau games di gadget yang Betul. kita pegang itu ya. Ya. Semoga selesai urusan ini ya. Terima Amin. kasih sudah Sama-sama. bergabung sama kami. Selamat Ya. malam. Ya, dan pemirsa, demikianlah diskusi kita terkait dengan nasib olahraga sepak bola di tanah air kita. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah memberikan pertanyaan, komentar ataupun saran lewat nomor telepon interaktif akun sosial media kami di Berita 1 News Channel.